tetap semangat ya, semangat. Halo Kak, Halo, Shalom. apa kabar? Shalom. Silakan ada yang mau kamu tanya. Ini Kak, aku mau bertanya soal kita kan orang Kristen. Aku dulunya Protestan nih Kak ya. Hmm? Nah, di maaf ya Kak ya, nggak apa-apa kan kalau maksudnya sebut ini. Oh ya, silakan nggak apa-apa. Oh ya, jadi maksudnya kan aku dulunya kan Protestan, terus masuklah ke aliran karismatik. Jadi di situ tuh di tempatku tuh biasanya Kak, ini apa ya, orang itu kayak potong babi kerbau yang banyak-banyak, terus juga ada yang makan darah segala macam begitu. Nah pertanyaan aku, kalau misalnya orang Kristen makan darah atau makan daging babi dari orang mati, orang meninggal, itu gimana Kak? Kalau makan daging, kamu orang Batak ya pasti ya? Aku ada Torajanya Mas Kak, Toraja Mamasa. Oh jadi bukan Batak ya? Bukan, tapi hampir sama sih adat istiadatnya tentang itu. Tapi maksudnya yang aku cuma mau untuk belajar firman Tuhan aja, nggak mau kayak ngejudge atau menghakimi adat istiadat setiap orang, nggak. Cuman aku mau ya sesuai dengan firman Tuhan, aku mau belajar. Ya. Apakah boleh makan daging babi dan lain sebagainya termasuk darah? Karena begini, di dalam Kolose 2 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu mau dihakimi mengenai apapun juga, makanan minuman, hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Karena makanan itu untuk perut, dan kerajaan Allah tidak berbicara tentang makanan minuman. Bahkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12 mengatakan begini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Jadi bagi kita itu semua makanan itu nggak masalah, tetapi tidak semuanya berguna. Jadi kalau bagi kamu misalnya mengonsumsi darah yang dicampur ke daging babi atau dimasak dengan apa, kalau itu berguna bagimu ya silahkan kamu makan. Tapi kalau itu tidak berguna bagimu, ya jangan kamu makan. Jadi yang makan jangan yang menghina yang tidak makan jangan menghakimi yang makan. Karena kerajaan sorga tidak berbicara tentang itu. Ya, tetapi satu hal yang perlu Anda garis bawahi bahwa kita jangan membiarkan diri diperhamba oleh apapun. Ya, kalau misalnya kita makan sesuatu lalu kita seperti diperhamba oleh makanan itu nggak boleh. Ya, kita tetap harus memiliki penguasaan diri atas makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut. Karena apa? Karena salah satu dari buah roh adalah penguasaan diri. Jadi silahkan aja makan apa yang kamu mau makan. Karena kerajaan surga itu bukan tentang makanan minuman itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu tidak makan binatang ini, kamu tidak makan hal ini karena alasan kesehatan dan lain sebagainya, silahkan saja. Tapi itu tidak punya hubungan lagi dengan keselamatan dalam kekristenan. Ya, bagi kita kerajaan sorga dalam iman Kristen bukan tentang kamu harus makan ini karena makanan untuk perut dan berakhirnya di jamban. Apapun yang kamu makan, mau makanan mahal kayak mau makanan bagaimanapun, itu berakhirnya di jamban. Ya, jadi makanan untuk perut, ya dan perut untuk makanan, gitu. Jadi silakan, tapi perlu Anda ketahui bahwa salah satu dari buah roh adalah penguasaan diri, maka kita perlu menguasai diri kita. Dan kalau saya pribadi misalnya, karena saya belajar misalnya bahwa di dalam darah binatang itu nggak baik, ada hal-hal yang tidak boleh dikonsumsi. Nah dulu saya karena saya orang Batak, saya makan darah, tapi sekarang saya udah kurangi gitu. Tapi bukan berarti bahwa saya menghakimi orang yang makan darah. Mungkin aja mereka mereka makanan itu berguna buat mereka. Ada hal-hal yang mendatangkan kebaikan dari makanan itu yang bagi kita tidak peroleh. Begitu. Ya, jadi nggak apa-apa, silakan makan, tetapi menurut aturan Rasul Paulus, jangan kamu diperhamba oleh makanan apapun. Dan tetap pada penguasaan diri, itu yang terpenting. Oke? Tapi maksudnya bisa ya, tapi tergantung dari kegunaan makanan tersebut Ya, karena sesuai dengan firman Tuhan di dalam perjanjian baru. ya, betul. Oke, thank you Kak.